Jadi aku ketahuan ADHD itu adalah pas mau masuk SD. Jadi kalau dulu tuh di Jakarta tahun 90-an, anakku per 5 tahun itu udah boleh masuk SD, asalkan mampu gitu ya, pas tes wawancara segala macam. Nah, waktu gue TK itu kan ada psikolog nih datang karena buat kesiapan anak-anak buat masuk SD. Nah, ternyata hasilnya adalah muncullah seperti itu. Gue kayaknya masih ada deh suratnya itu disimpan sama nyokap, tapi gue lupa taruhnya di mana karena kita udah pindah-pindah kan. Nah, itu tulisannya adalah GPPH, yang mana artinya adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Karena gue itu dulu hiperaktif. Nah, ADHD itu ada 3 ya, ada inatentatif, hiperaktif, dan juga tipe kombinasi. Nah, gue ini cukup di hiperaktif aja. Nah, karena hanya sekadar hiperaktif, psikolognya hanya bilang, Bu, nih anaknya belum bisa melanjutkan ke SD karena masih mau main. Makanya gue TKB-nya itu ngulang, jadi TKB-nya itu 2 tahun. Nah, pas tahun 90-an itu kan kayak belum ada informasi gitu ya, ini tuh harus dibawa kemana, ke dokter dulu kah, psikolog apa segala macam. Dan pada saat itu nyokap gue itu ngikut sama bokap buat which is suaminya sih ya, untuk mutasi ke Medan. Yang mana di situ tuh udah nggak ada, ya udahlah selama anaknya oke di sekolah nggak ada masalah apa-apa, akhirnya nyokap gue itu memutuskan untuk nggak terapi, nggak kontrol ke dokter, cuma berpegang teguh hasil dari psikolog itu. Nah, nyokap gue tuh punya inisiatif bahwa ya udah yang penting anak gue ini punya kegiatan aja. Jadi gue itu les dari Senin sampai Minggu. Mau les bahasa Inggris, Sempoa, Max Recall. Max Recall itu kayak ilmu kita belajar untuk menghafal sesuatu gitu. Jadi gue tuh bisa menghafal dengan cepat. Dulu ya, sekarang udah enggak. Terus kayak bowling, tenis, pokoknya semuanya kegiatan itu. Dan bokap nyokap gue itu hobi banget sama traveling. Bahkan kita waktu masih di Medan, kita pulang ke Jakarta aja kita suka bawa mobil gitu kan. Walaupun sebenarnya dapat tunjangan kantor ya naik pesawat atau naik kapal gitu, tapi kita tuh hobi banget buat traveling. Jadi ya lakuin itu gitu. Jadi ya eh, nyokap gue membuat terapi dengan inisiatifnya sendiri dengan cara kegiatan seperti itu. Mungkin beda era, beda zaman itu berbeda, dan ketika tahu bahwa ADHD itu genetik dan turun ke anak aku, jadilah aku memiliki udah punya insight-insight sendiri tentang kegiatan anak-anak aku pas udah dapat vonis ADHD. Begitu.